Selamat datang kembali, sahabat-sahabat setia di channel Sabda Suara. Setelah menjelajahi awal mula Hindu di tepi Sungai Sindu, kini saatnya kita menenggelamkan diri lebih dalam pada aliran waktu spiritual untuk menyelami zaman Weda, yakni periode yang membentuk inti dari kepercayaan dan ajaran Hindu. Zaman Weda, zaman yang dihormati dan dihargai dalam sejarah agama Hindu, adalah masa di mana ajaran-ajaran suci yang tertulis di dalam Weda-Weda muncul. Dari zaman Weda awal hingga zaman Weda akhir, dari Rigveda hingga Atharva Weda, ini adalah masa penuh kebijaksanaan dan pengabdian spiritual. Dalam episode kita kali ini, kita akan menjelajahi lembah-lembah pengetahuan yang diberikan oleh para bijak kuno. Kami akan menggali lebih dalam ke dalam ajaran-ajaran yang tertulis dalam teks-teks suci, memahami nilai-nilai etika, filsafat, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kami akan memperluas wawasan kita tentang bagaimana keadaan Hindu pada zaman Weda, bagaimana masyarakat dan struktur sosial berkembang, dan bagaimana agama Hindu terus bertransformasi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Mari kita bersama-sama memeluk kebijaksanaan warisan kuno ini, memahami esensi yang mendalam dari ajaran-ajaran suci, dan merenungkan bagaimana mereka masih relevan dalam kehidupan kita saat ini. Baik para pemirsa, para pendengar di channel Sabda Suara di episode Bincang Dharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas episode selanjutnya yang sebelumnya sudah membahas tentang peradaban Hindu di lembah Sungai Sindu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peradaban Hindu di zaman Weda, yakni yang berkisar pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Kita masih merujuk pada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Little Dr. I Gusti Putu Palguna DMA. Yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang zaman Weda. Peradaban lembah Sungai Sindu dilanjutkan oleh orang yang menyebut dirinya bangsa Arya. Mereka datang memasuki India dari barat laut India melalui Hindu Kush atau Khyber Pass. Kemudian mereka menetap di antara lembah Sungai Sindu dan Sungai Saraswati. Wilayah ini sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai besar. Secara fisik, orang Arya adalah orang berkulit putih, tinggi, berhidung mancung, dan sangat atraktif. Bangsa Arya ini secara genetis memiliki kesamaan dengan orang-orang Inggris, Jerman, Iran, dan sebagian India. Banyak teori yang menyebutkan bahwa kedatangan orang-orang Arya ke lembah Sungai Sindu mendapatkan perlawanan dari orang-orang Dravida. Walaupun akhirnya orang-orang Arya yang nomad ini mampu mengalahkan orang-orang Dravida. Orang-orang Arya menduduki wilayah lembah Sungai Sindu atau Sapta Sindu untuk beberapa waktu lamanya. Pada akhirnya mereka menyebar ke arah utara dan timur, yaitu di daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna, serta menaklukkan suku-suku lainnya. Berikut di sini adalah gambaran dari perawakan dari suku Arya dan Dravida. Jika suku Arya kita bisa lihat di atas, ini perawakannya terlihat lebih cerah, sedangkan untuk bangsa Dravida perawakan dari warna kulitnya cenderung lebih gelap. Untuk mendapatkan keterangan mengenai kebudayaan Arya, terutama yang bersangkutan dengan agama, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arya, sudah pasti kitab suci Weda adalah sumber yang terpenting. Dengan mempelajari isi kitab suci Weda, dapat diketahui fakta yang sangat menarik mengenai kehidupan agama dari orang-orang Arya. Dengan demikian, kitab suci Weda adalah satu-satunya sumber otentik untuk mengetahui ide, pemikiran, dan tradisi agama orang-orang Arya. Mengenai zaman Weda, yang pertama yang akan kita bahas adalah sekilas tentang Weda. Jika di agama Hindu, pengertian dan asal-usul Weda, kata Weda berasal dari urat kata Wid yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Weda bersumber dari wahyu Tuhan yang didengar langsung oleh para maharsi sehingga disebut Shruti di dalam bahasa Sanskerta yang artinya mendengar atau mendapatkan wahyu. Yang kedua, zaman Rigveda atau zaman Weda awal, early Vedic period. Konsep ketuhanan dan ritual pada zaman Rigveda adalah konsep ketuhanan pada zaman Rigveda ini mencakup henoteisme, politeisme, panteisme, monoteisme, dan monisme. Ada banyak konsep ketuhanan yang memang terkandung di dalam zaman Rigveda ini.
Bukan berarti ini adalah memiliki paham banyak pemahaman ketuhanan, tetapi ini memang banyak jenis-jenis yang memberikan ruang pada para pemeluknya sehingga para pemeluknya akan lebih dekat dan memahami apa itu ajaran-ajaran suci dari ajaran Weda itu sendiri. Pemujaan terhadap banyak dewa dengan adanya dewa tertinggi, contohnya seperti Indra, Surya, Parjanya, dan Agni, serta keyakinan akan keberadaan leluhur. Ritual utama adalah upacara Soma, pemujaan terhadap dewa-dewa dalam bentuk binatang kurban, serta upacara kematian dan yatnya kepada leluhur. Di sini adalah gambaran jika kita menganut aliran monoteisme atau pandangan ketuhanan monoteisme, menganggap Tuhan adalah Tuhan yang esa, sedangkan memiliki pandangan ketika Tuhan yang esa bisa memberikan ruang dan waktunya dalam wujud dan nama yang berbeda-beda, sehingga disebut dengan berbagai macam banyak nama dewa ataupun dewi. Yang selanjutnya adalah karakteristik zaman Rigveda. Zaman Rigveda berkisar antara 2000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Karakteristik utama Rigveda adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang disebut dengan monoteisme. Tetapi juga memuja banyak dewa sebagai simbolis ruang dan waktu dalam wujud nama yang berbeda-beda sebagai bentuk manifestasinya. Ritual-ritual seperti upacara Soma, pemujaan terhadap dewa-dewa, kurban, binatang, serta upacara kematian dan yatnya kepada leluhur. Yang selanjutnya adalah zaman Weda akhir atau later Vedic period. Periode ini terjadi setelah berakhirnya zaman Rigveda dengan perkiraan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau 600 sebelum Masehi. Terdapat kemajuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan agama masyarakat Arya. Kitab suci seperti Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda bersama dengan kitab-kitab Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad menjadi petunjuk kehidupan masyarakat pada periode ini. Ini adalah visualisasi dari gambaran perkembangan terhadap kemajuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan agama pada masyarakat Arya di kehidupan masa lampau. Pada zaman Sama dan Yajurveda, ekonomi menjadi semakin membaik dan sistem kerajaan terbentuk. Agama menjadi semakin berkembang dengan dinyanyikannya mantra Rigveda dan pengkodifikasian di dalam kitab suci Samaveda. Zaman Yajurveda ditandai dengan sistem kerajaan kuat dan perubahan dalam ritual yatsnya. Pendeta penting sebagai perantara antara manusia dan dewa. Pendeta adalah bentuk penyampaian komunikasi antar masyarakat kepada dewa yang dipuja. Di sini adalah bentuk visualisasi dari gambaran. Yang selanjutnya adalah zaman Atharvaveda. Awalnya hanya Rigveda, Samaveda, dan Yajurveda diakui sebagai kitab suci Weda. Pengakuan Atharvaveda sebagai bagian dari Weda terjadi pada zaman Maurya berkat pengaruh Chanakya, Perdana Menteri di bawah pemerintahan Raja Chandragupta Maurya. Atharvaveda berisi mantra-mantra untuk berbagai tujuan, termasuk ilmu sihir, pengobatan, dan upacara pemakaman. Terdapat kemungkinan pengaruh kepercayaan orang-orang Dravida dalam isi Atharvaveda, menunjukkan adanya sinkretisme agama antara orang Arya dan bangsa Dravida. Yang selanjutnya adalah keadaan agama Hindu pada zaman Weda akhir atau later Vedic period. Upacara yatnya merupakan fokus utama, diucapkan dan dinyanyikan dari keempat kitab suci Weda oleh berbagai pendeta. Keempat kitab suci Weda sering disebut dengan Catur Weda Samhita. Yatnya dilakukan berdasarkan petunjuk Yajurveda dengan lebih dari 10 macam yajna besar, termasuk Caturmasya yatnya. Perubahan etika muncul dari konsep bertobat menjadi pengakuan dosa, menandai era Yajurveda. Karakteristik agama Weda atau Vedic religion pada zaman Hindu pada zaman akhir Weda atau later Vedic period adalah percaya dengan banyak dewa, tapi juga pada Tuhan yang esa. Di sisi lain, para masyarakat atau para penganut keyakinan percaya dengan adanya leluhur, keyakinan yang mendalam terhadap para leluhur. Lalu pentingnya bacaan kitab suci Weda dan pelaksanaan upacara yatnya. Lalu ada signifikasi upacara kematian dan kedudukan pendeta. Tidak menyembah patung ataupun membuat kuil, secara filsafat mereka tetap menyembah Tuhan yang esa ataupun esensi dari energi suci yang maha tak terbatas.
Agama Weda bersifat optimistik, memusatkan pada kepuasan hati dan bakti dengan keyakinan bahwa moksa dan surga hanya dapat dicapai melalui yatnya. Terima kasih telah menyimak dari pemaparan peradaban sejarah evolusi agama Hindu di zaman Weda. Semoga apa yang disampaikan menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Rahayu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa kembali di channel Sabda Suara. Kita nantikan episode-episode yang menarik berikutnya di channel Sabda Suara.